Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tutorial kali ini. Jadi di sini udah ada kasus dan kita akan membahas tentang regresi linear. Dan di sini soal pertama yaitu seorang dosen ingin mengetahui hubungan antara durasi belajar mandiri mahasiswa dengan nilai kuis statistiknya. Dan dari data berikut menunjukkan durasi belajar mandiri dalam jam per minggu dan nilai kuis dengan skala 0 hingga 100 dari 10 mahasiswa. Nah, di sini terdapat tabel mahasiswa dan juga durasi belajar serta nilai kuis. Ada 10 mahasiswa dengan durasi belajar jam per minggu dan nilai kuis. Nah, selanjutnya tentukan A. Hitung koefisien korelasi yang didapatkan, lalu jelaskan interpretasinya. Yang B. Tentukan persamaan regresi dan jelaskan maksud dari persamaan tersebut. Lalu yang C. Buatlah scatter plot dari data tersebut dan jelaskan pola yang terbentuk. Lalu yang D. Jelaskan hubungan antara kedua variabel berdasarkan hasil analisis. Nah, di sini kita akan menyelesaikan permasalahan ini menggunakan software Excel dan juga RStudio. Nah, tabel ini itu kita buat lagi ke dalam Excel. Nah, setelah kita buat lagi, kita masuk ke dalam software RStudio. Nah, di sini udah ada codingannya, yaitu yang pertama harus menginstal package dulu dengan codingan read Excel atau membaca Excel, file Excel. Nah, ini kita download ulang karena tadi sudah download. Jadi kita download ulang. Nah, ini sedang loading. Nah, ketika sudah ada bacaan package read Excel successfully unpackaged and MD5 sums check, artinya sudah terinstall package yang kita butuhkan untuk dipakai. Nah, selanjutnya kita harus aktifkan package yang sudah di-download dengan membaca dari library. Nah, kita run lagi. Nah, sudah dibaca, lalu kita input nih dari dari Excel. Nah, di sini kan sudah disediakan ya tadi yang sudah dikatakan. Kalau misalnya dari tabel yang nomor satu tadi, ini kita buat ulang ke dalam Excel. Nah, di sini saya sudah buat ulang. Di sini saya namakan Tuming modul 3.xlsx. Artinya tabel yang tadi udah dimasukkan ke dalam software Excel dalam bentuk tabel. Nah, selanjutnya kita input data dan kita namakan data itu ke dalam soal satu. Nah, di sini selanjutnya kita baca file Excel-nya dengan nama file Excel yaitu Tuming modul 3 di lembar pertama. Nah, kita input, kita run. Nah, kalau sudah di sini muncul datanya yaitu ada banyak datanya. Nah, selanjutnya, kalau sudah membaca, kita hitung koefisien korelasinya. Nah, ini, oh, sebentar. Ya, jadi di sini ada hasilnya, yaitu koefisien korelasi dengan nilai 0,988662 dari data T 18,626 dan DF 9,8 dan P value yaitu 7,121 E sampai 0,8. Dengan alternatif hipotesis true correlative is not equal to 0, 95% confidence interval 0,9510743 hingga 0,099741128 dengan sample estimate korelasi 0,988662. Nah, di sini untuk interpretasinya saya sudah siapkan. Di sini untuk menghitung koefisien korelasi yang didapatkan lalu jelaskan interpretasinya. Nah, dari codingan sintaks yang tadi, kita bisa dapatkan koefisien korelasi sebesar
0,9886662 menunjukkan hubungan yang bersifat positif dan sangat kuat karena nilainya mendekati 1. Hal ini berarti terdapat hubungan linear positif antara durasi belajar dan nilai kuis. Dengan kata lain, semakin lama mahasiswa belajar, maka nilai kuis yang diperoleh cenderung semakin tinggi. Selain itu, nilai p-value yang sangat kecil kurang dari 0,05 atau 0,0000 gitu. Menunjukkan bahwa hubungan tersebut signifikan secara statistik. Oleh karena itu, hipotesis nol atau H0 ditolak. Dan model regresi linear sederhana dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kedua variabel tersebut. Nah, itu hasil dari jawaban nomor A, huruf A. Nah, selanjutnya kita buat scatter plot run. Nah, ini scatter plotnya dan kita harus buat garis regresinya juga. Nah, ini garis regresinya. Setelah itu kita cari persamaan model regresi linear sederhana. Nah, ini sudah didapatkan model regresi linear sederhana yaitu call LM formula YX dengan koefisien intercept 43,365 dengan X yaitu 4,582. Nah, ini interpretasinya seperti ini. Nah, tadi kan udah ada tuh modelnya. Nah, interpretasinya yaitu model tersebut menunjukkan bahwa durasi belajar memiliki pengaruh positif terhadap nilai kuis mahasiswa. Nilai konstanta sebesar 43,365 mengindikasikan bahwa mahasiswa yang tidak belajar sama sekali diperkirakan memiliki nilai kuis sebesar 43,365. Sementara itu, koefisien regresi sebesar 4,582 berarti bahwa setiap peningkatan durasi belajar selama 1 jam akan meningkatkan nilai kuis mahasiswanya rata-rata sebesar 4,582 poin. Nah, itu untuk jawaban nomor atau huruf B yang menentukan persamaan regresi dan jelaskan maksud dari persamaan tersebut. Sekarang kita interpretasi dari scatter plot data dan polanya yaitu nah di sini kan kalau kita lihat di sebelah kanan bawah itu ada gambar scatter plot. Nah, di sini kita langsung aja ke sini biar lebih jelas. Nah, di gambar scatter plot ini terdapat nilai kuis versus durasi belajar mandiri. Nah, di sumbu X itu durasi belajar jam per minggu dan di sumbu Y itu nilai kuis dengan skala 1 hingga 100. Nah, di sini bisa kita lihat kalau garisnya itu linear positif yaitu dari bawah ke atas atau dari kiri ke kanan. Nah, ini interpretasinya. Pola yang terbentuk. Pola yang terbentuk adalah linear positif. Hal ini terlihat dari hubungan antara belajar atau sumbu X dan nilai kuis sumbu Y yang dimana semakin tinggi durasi belajar, maka semakin tinggi pula nilai kuisnya. Titik-titik data mengikuti arah garis naik atau trend line dan tidak menyebar secara acak. Selain itu, penyebaran data yang relatif dekat dengan garis menunjukkan bahwa hubungan tersebut kuat dan juga konsisten. Intinya, terdapat hubungan yang jelas, yaitu semakin banyak waktu belajar, maka nilai kuis juga cenderung semakin meningkat. Nah, ini ada dasar pembuktiannya. Pembuktiannya yaitu bisa dilihat dari hubungan tersebut dapat dibuktikan melalui beberapa indikator statistik, yaitu yang pertama, koefisien korelasi dengan R 0,9887 yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat karena nilainya mendekati 1. Dan p-value kurang dari 0,05 yang menandakan bahwa hubungan tersebut signifikan secara statistik, sehingga tidak terjadi secara kebetulan. Lalu yang ketiga, garis regresi yang naik atau slope yaitu 4,582 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan durasi belajar akan diikuti peningkatan nilai kuis. Lalu yang kelima,
Lalu yang keempat, ada sebaran data yang dekat dengan garis regresi tadi, yang memperkuat bahwa pola hubungan tersebut memiliki konsisten secara visual. Nah, lalu di sini juga ada jenis hubungan. Nah, jenis hubungannya yang terjadi adalah linear positif yang sangat kuat. Artinya, semakin lama durasi belajar, semakin tinggi pula nilai kuis yang diperoleh secara kuantitatif. Setiap tambahan 1 jam belajar akan meningkatkan nilai kuis rata-rata sekitar 4,582 poin. Nah, lalu yang terakhir ada soal terakhir, yaitu jelaskan hubungan antara kedua variabel berdasarkan hasil analisis. Nah, berdasarkan hasil analisis, koefisien korelasi sebesar 0,9887 menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat dan positif antara durasi belajar dan nilai kuis. Selain itu, nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut signifikan secara statistik. Dengan demikian, semakin lama durasi belajar, nilai kuis cenderung meningkat dan hubungan ini dapat dimodelkan menggunakan regresi linear sederhana. Nah, mungkin itu aja tutorial pada video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa diklik tombol like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.